Selamat pagi God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia dan sembah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, selamat kembali datang dalam program WFH atau Words from Heaven. Nah, hari ini kita akan memulai juga sebuah pengajaran yang kalau suka judulnya, saya memberi judul adalah Higher Perspective. Melihat hidup dari sudut pandang Tuhan, bagaimana kita bisa menjalankannya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam 3 pertemuan, dan pertemuan yang pertama ini saya akan membahas tentang salah satu hal yang penting yang pernah terjadi dalam Alkitab, yaitu kisah dalam 1 Samuel pasal 17. Saya yakin Anda sudah tahu dan pernah sering semangat membacanya, karena dalam 1 Samuel pasal 17 ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang bernama Daud yang berjumpa dengan raksasa yang sangat besar yang bernama Goliat. Kita tahu ceritanya saat itu di mana Daud sedang datang untuk mengunjungi kakak-kakaknya, dan tiba-tiba disitulah pertama kalinya mereka mendengar suara Goliat yang sebelumnya sudah 40 hari. Selama 40 hari Goliat berdiri di depan dan satupun tentara Israel gak ada yang berani maju melawan Goliat. Nah, kita baca dulu sama-sama 1 Samuel pasal 17 ayat 23 dan 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat
ketakutan. Oh, ternyata inilah yang menyebabkan tentara-tentara Israel tidak ada yang berani maju ke depan karena kata ini, ketakutan. Saya menemukan bahwa ketakutan telah menjadi musuh iman dalam kehidupan kita. Orang bisa takut dari kecoa di kamar mandi, sampai orang bisa takut dengan teroris serang bangsa ini. Orang bisa takut sampai dijauhkan dari posisinya, dijauhkan dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Orang takut kehilangan posisi, orang takut kehilangan jabatan, orang takut kehilangan fasilitas bahkan. Sehingga kadang-kadang gak sedikit ada orang-orang yang berani kompromi sama hidupnya hanya karena mereka takut kehilangan itu semua. Tapi Daud punya respon yang berbeda. Ayat 26 berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup, kata Daud. Saya coba bayangkan sebentar ya. Goliat hari itu adalah sebuah tantangan yang buat tentara Israel gak ada solusinya selama 40 hari. Dan hari itu tiba-tiba Daud berdiri dan dia datang dan dia berkata gini, siapa orang gak bersunat ini? Sampai dia berani mencemoohkan barisan bangsa Israel, barisan daripada Allah yang hidup. Saya waktu mendengar pertama kali membaca ayat ini pikiran saya, ini Daud ayat saat teduhnya apa ya? Kok bisa dia punya respon yang berbeda? Nah, hal yang pertama yang kita perlu belajar kenapa Daud bisa seperti itu. Prinsipnya sederhana sekali. Daud mengenal siapa Tuhannya. Oke? Alkitab tadi berkata bahwa Daud berkata, siapakah bangsa yang gak bersunat ini? Yang telah menghina, menghakimi bangsa yang gini. Barisan daripada Allah yang hidup, kata Daud. Artinya Daud lagi bilang begini, itu masalah boleh besar, itu raksasa boleh besar, itu tantangan boleh besar, tapi saya punya Allah yang hidup dalam hidup saya. Daud gak berkata bahwa dia punya Allah yang mati. Dia berkata bahwa dia adalah barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengenal siapa Tuhannya, bahwa yang dia miliki bukan cuma Tuhan yang patung doang dan gak bisa buat apa-apa. Daud menyadari bahwa ini yang dia bilang, sebesar-besar apapun tantangan di depan mata saya, sekuat-kuat apapun krisis di depan hidup saya, tidak akan dapat dibandingkan dengan Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Pertanyaan kita hari ini, seberapa dalam sih kita mengenal Tuhan? Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu seperti kayak akses untuk kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Semakin dalam kita mengenal siapa Tuhan, akan semakin besar akses yang kita berikan untuk Tuhan dapat memerintah dan bekerja dari dalam setiap kehidupan kita. Karena itu makanya prinsip yang pertama, Daud berkata, saya punya Allah yang hidup. Saya bukan punya Allah yang mati. Dan saya bukan punya Allah yang cuma diam dan gak buat apa-apa ketika terjadi sesuatu sama anaknya. Dan itu yang menjadi kekuatan awal Daud untuk bisa punya respon yang berbeda karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Saya mengajak hari-hari ini kita untuk semakin bawa hidup kita, semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, semakin mengenal bagaimana firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Saya belajar bahwa ukuran kita mengenal Tuhan gak cuma ditentukan dari sudah berapa lama kita pernah berkhotbah dalam hidup. Ukuran kita mengenal Tuhan gak cuma ditentukan dari sudah berapa lama jam terbang pelayanan kita. Saya banyak ketemu di tempat-tempat yang saya pernah pikir, karena saya bersama adik saya banyak menangani masalah-masalah narkoba, HIV dan semua. Satu kali saya ada di penjara Cipinang menangani sebuah kasus dan rekan saya yang tertangkap. Jadi saya lagi ngobrol dengan rekan saya, tiba-tiba rekan saya panggil ada seorang bapak-bapak yang lewat dan memakai baju yang sama dengan teman saya ini, yaitu adalah warga binaan atau narapidana di penjara. Bapak tersebut diberhentikan sama teman saya, dikenalkan sama saya. Saya bilang, siang Pak, nama saya Benny. Dan kita ngobrol sebentar, lalu setelah itu Bapak itu pergi. Setelah Bapak itu pergi, teman saya bilang begini, kamu tahu gak itu orang siapa? Siapa? Itu pendeta.
dia gembala sidang, jemaatnya banyak banget. Hah? Kasusnya kenapa? Saya tanya. Narkoba. Dan dia cerita di tempat saya, dia namanya pemimpin gereja, pemimpin tempat ibadah agama lain, ada juga dalam penjara ini. Itu membuat mata saya terbuka. Ukuran kita mengenal Tuhan gak bisa cuma diukur dari prestasi-prestasi rohani yang pernah kita buat. Atau jabatan atau apapun yang kita miliki. Tapi ukuran kita mengenal Tuhan dimulai dari kita mengizinkan firman Tuhan merubah seluruh kehidupan kita dari dalam keluar. Sehingga orang bisa mengecap, melihat, mendengar bagaimana perubahan terjadi dalam kehidupan kita karena firman yang kita hidupi. Selamat menghidupi firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, Kau memberkati semua rekan-rekan yang menonton video ini. Sadarkan kami bahwa bagaimana kami meresponi tantangan dan krisis dalam hidup. Dimulai dari yang pertama adalah kami perlu mengenal siapa Tuhan kami. Kami perlu belajar mengenal Tuhan bukan cuma dari prestasi-prestasi atau bahkan mungkin tindakan-tindakan pelayanan kami. Tapi kami perlu belajar mengenal Tuhan, yaitu dengan cara bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu, mengizinkan firman Tuhan merubah, bekerja di dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap orang yang menonton video ini sehingga kami bisa mengizinkan dan terus melihat bagaimana firman Tuhan berjalan merubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk bisa men-sharekan atau membagikan video ini sehingga orang lain, baik keluarga, sahabat, teman dekat, mendapatkan berkat yang sama juga dari apa yang Bapak Ibu telah mendengarkan pada hari ini. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu bisa tetap terus mendapatkan informasi-informasi yang update tentang video-video pengajaran yang bisa mendorong kita, membawa kita bertumbuh semakin mengarah dan serupa dengan Kristus. Terus berjalan dan terus berjalan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.